Rekan-rekan pemuda yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah saat ini kita membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Namun sebelum itu dilakukan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami, sehingga sampai hari ini ya Tuhan, kami boleh ada, semua itu hanya karena anugerah. Saat ini ya Bapa, kami rindu untuk membaca dan merenungkan sebagian dari sabda kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua, sehingga firman-Mu ini dapat kami pahami, kami mengerti, dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Filipi 4 ayat 9. Filipi 4 ayat 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman-Nya dalam kehidupannya setiap hari. Judul renungan pada saat ini saya beri judul, Jangan Takut, Teruslah Berlatih. Jangan takut, teruslah berlatih. Shalom, rekan-rekan pemuda yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di pertengahan tahun, yaitu bulan Juli. Yaitu bulan Juni. Juni adalah waktu yang tepat untuk kita bisa merefleksikan apa yang sudah kita capai dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Kita bersyukur karena sampai saat ini Tuhan tetap setia menyertai kita semua. Jadi semua hal yang telah kita lewati sungguh bukan karena kehebatan kita, namun itu semua karena anugerah Tuhan. Pemuda yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 9 ini. Menekankan pentingnya meneladani apa yang telah dipelajari, diterima, didengar, dan dilihat dari seorang tokoh rohani, yaitu Paulus, kepada jemaat Filipi. Ini mencakup ajaran tentang kebenaran, kasih, sukacita, dan ketekunan dalam iman. Kata, lakukanlah itu. Pesan ini adalah ajakan untuk mempraktikkan apa yang telah dipelajari dan dilihat, bukan hanya menjadi pengetahuan teoritis. Implementasi dalam tindakan nyata adalah kunci untuk mengalami berkat Tuhan. Kata, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Janji penyertaan Tuhan ini adalah janji yang luar biasa. Ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya dan meneladani contoh yang baik, kita akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera ini bukan hanya berarti tidak ada masalah, tetapi juga kekuatan dan ketenangan hati dalam menghadapi berbagai situasi. Rekan-rekan pemuda yang terkasih,
Dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak akan pernah terlepas dari namanya tantangan, masalah, maupun pergumulan, entah dalam pelayanan, pekerjaan, studi, bahkan dalam dunia perkuliahan. Tantangan yang kita hadapi terkadang membuat kita takut dan khawatir, tidak berani menghadapinya, lalu kita memilih untuk menyerah. Sebagai manusia, kita merasa tidak mampu, tidak mempunyai kelebihan apapun, dan selalu mau di zona yang nyaman-nyaman saja, tanpa mau belajar melatih diri kita. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa Allah bisa karena biasa. Dalam bahasa Indonesia memiliki arti sesuatu yang sulit atau berat jika sering dilakukan atau dibiasakan. Pada akhirnya akan menjadi mudah dan tidak terasa lagi kesulitannya. Ungkapan ini menekankan pentingnya latihan dan pembiasaan dalam menghadapi tantangan atau pekerjaan yang awalnya terasa berat. Bila menjadi ahli, jika terus berlatih dan membiasakan diri. Untuk mencapai suatu kemampuan dan mengatasi suatu kesulitan, diperlukan latihan dan pembiasaan yang terus-menerus. Begitu juga dengan kita sebagai umat kepunyaan Allah. Imamat Rajani yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita telah dipilih Tuhan dan dikasihi Tuhan. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan menciptakan kita bukan untuk menjadi orang-orang yang gagal, tetapi Tuhan ingin menjadi kita pribadi yang lebih dari pemenang. Rekan-rekan pemuda yang sama diberkati Tuhan. Bagaimana cara melatih diri kita sebagai pemuda Kristen agar tetap kuat menghadapi tantangan hidup? Yang pertama, memperkuat iman. Ada 3 cara dalam memperkuat iman, yaitu yang pertama, yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur, akan memperkuat iman dan memberikan perspektif yang benar dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, berdoa. Dengan berdoa, kita memohon kekuatan, hikmat, dan penghiburan dari Tuhan. Yang ketiga, bergabung dengan komunitas Kristen atau beribadah bersama-sama teman-teman seiman kita atau berinteraksi dengan sesama orang-orang percaya kepada Kristus. Hal itu juga dapat memberikan dukungan, dorongan, dan inspirasi untuk tetap teguh dalam iman. Yang kedua, yaitu bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Ada 3 cara untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, yaitu pertama, beribadah dan menyembah. Melalui ibadah, kita menyatakan hati kita dengan Tuhan dan merasakan hadirat-Nya. Hal yang kedua, menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Sebab iman tanpa disertai perbuatan akan menjadi sia-sia dan tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Yang ketiga, bersyukur. Dengan kita bersyukur dalam segala hal, baik dalam suka maupun duka, akan mengubah perspektif kita dalam menumbuhkan sukacita di dalam diri. Hal yang ketiga, kembangkan sikap positif dan ketahanan diri, yaitu yang pertama, jangan mudah putus asa.
Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Yang kedua, belajar dari pengalaman. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Yang ketiga, berkembang secara positif, yaitu kita mencari solusi dan belajar dari kesalahan, serta terus bergerak maju dengan harapan. Yang keempat, membangun relasi yang positif, yaitu memiliki dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas akan membantu kita melewati masa-masa sulit. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan hidup dengan iman yang teguh dan hati yang penuh pengharapan. Jika kita mau dan bisa melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, maka yakinlah damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan menyertai kita. Sehingga dalam situasi di mana orang yang seharusnya khawatir, takut, maka kita sebagai orang Kristen akan penuh dengan damai dan sukacita, sehingga dimampukan untuk bersyukur. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan selalu melatih diri kita agar tetap kuat menghadapi tantangan apapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.